Kenapa sih ada orang yang ahli maksiat? Mereka yang minum, mereka yang zina, dia yang berjudi. Apa masalahnya? Bukan karena jauh dari Allah, bukan, kalau itu mah sudah pasti. Yang pasti karena di dalam hatinya tidak terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dalam hatinya terdapat nama Nabi, selamat itu orang, gak akan pernah bermaksiat. Contoh kecil, jangankan Nabi di dalam hati, bapak, ibu, kita bukan orang yang sempurna, betul? Betul? Bapak keluar mulai besok wajib pakai kopiah, pakai peci, wajibin. Bakal nggak nongkrong di tempat judi? Bakal nggak? Ibu pakai jilbab, tete neng yang pakai yang muda-muda pakai jilbab, nongkrong tempat pelacuran. Mungkin apa enggak? Karena yang kita pakai ngejaga ini, ngebentengin kita untuk masuk ke dalam hal-hal kemaksiatan. Coba dulu, walaupun kita nggak baik di dalam nilai ibadah, coba tempelkan sunnah Nabi, maka Allah selamatkan kita. Ibu sekarang kan cantik-cantik pakai jilbab, kerudungannya bidadari-bidadari surga, tapi bohong. Kau pede banget lu. Lah sekarang cantik-cantik pada pakai jilbab, begitu besok nyapu di teras rumah lepas jilbab pakai mualah. Bu, sayang, denger nih baik-baik ya Bu ya, yang ngerasa dirinya wanita, yang ngerasa diri wanita, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat sama yang bukan mahram, kalian bisa memasukkan 4 laki-laki di dalam rumah tangga kalian, menyeret 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut terlihat sama yang bukan mahram, yang pertama ayah kalian, yang kedua suami kalian, yang ketiga abang laki-laki kalian, yang keempat anak laki-laki kalian. Itu yang pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jangan, bahaya, jangan. Udah, kita ngertiin aja apa keinginan Allah. Tapi kalau ibu mau di dalam rumah mau buka baju, mau telanjang, terserah. Yang penting keluar dari rumah tertutup. Kenapa? Ibu menjaga kehormatan seorang suami. Yang laki keluar dari rumah cari nafkah yang baik, karena ini yang diajarkan Nabi. Cari nafkah di bulan Sya'ban ini, cari nafkah, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Tahadutan binimah, saya mengatakan ini karena saya merasakan sendiri. Tatkala saat datang bulan Sya'ban dari mulai Rajab tuh saya kumpulin uang buat buka usaha. Saya dagang kurma, saya dagang kain sarung. Kalau orang mau beli datang ke gua ya. Promosi dulu. Saat kita kumpulin bulan Sya'ban datang, Ramadan habis, rezekinya berlipat ganda Allah berikan kepada kita. Yang diberikan ini bisa nutupin waktu buat sampai 1 tahun. Alhamdulillah. Tuh coba kita bisa lihat, semuanya sudah gadar Allah. Ini sudah kadrat yang Allah berikan kepada kita karena doanya Nabi Muhammad, ya Allah, tatkala datangnya bulan Ramadan, berikan rezeki yang lebih kepada umatku, rezeki yang lebih. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, yang nggak biasa dagang datang bulan Ramadan dagang nggak? Biji salak dibuang 11 bulan, 1 bulan Ramadan dicari biji salak. Saking laparnya ditelan tuh biji salak. Bener apa enggak? Tuh lihat, umat Nabi bukan berarti orang yang muslim doang, yang bukan juga non muslim semua dibagi rezekinya. Nabi nggak bilang ya Allah berikan kepada umatku rezeki khusus yang muslim, enggak. Yang diberikan kepada umatku berkahkan rezekinya. Itu mau yang dia beriman kepada Allah maupun yang enggak, semua dibuka rezekinya. Coba lihat mal-mal, naik nggak omsetnya? Naik loh. Mau dia yang bukan Islam, mau dia yang Islam, semua dibagi rezekinya karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya membicarakan hal yang seperti ini? Mohon maaf, karena manusia itu banyak masuk ke dalam neraka karena hatinya. Kalau lisan udah jangan ditanya deh, karena hati lisan keluar, kan begitu.
Karena hati, lisan. Nggak ada orang lisan dulu baru masuk hati, nggak ada. Itu orang gelo. Sama satu lagi, ibu bapak kalau mau ngomong pikir dulu. Pikir baru jangan ngomong dulu baru otak adanya di atas apa di bawah. Kalau orang yang ngomong dulu baru mikir, otaknya di mana? Dengkul. Paham ya? Paham ya? Yuk kita rubah dong kehidupan kita. Masa kita kayak gini mulu kehidupan? Sholat kita jarang, baca Quran kapan? Ramadan hari pertama, hari kedua baca, ya seminggu lah, seminggu dapatlah 1 juz tuh 1 minggu. Ntar selebihnya gak sempet bib, lagi goreng kuping. Tuh ada aja bahasanya. Yang laki-laki gitu juga. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, coba kehidupan kita coba dirubah betul-betul 180 derajat. Yang biasanya kita sholawat 10 tambah jadi 100, yang biasa 100 tambah jadi 300. Jangan tanggung-tanggung bulan sholawat ini bulannya, karena di bulan Sya'ban inilah Allah turunkan firman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu. Ini bulan ini Allah turunkan ini firman, makanya perbanyak sholawat, selamatin diri kita, gapai hidayah. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Kalau ditunggu namanya BLT. Betul Baku? Paham ya? Jangan ditunggu, cari hidayah, cari. Bapak ibu sering-sering bawa anak ke masjid, ya, sering bawa anak-anak ke DKM. Jangan ngomel-ngomel. Kalau di masjid ada orang lari-larian, anak lagi bercanda, nggak apa-apa, biarin, namanya juga anak. Habis ngeganggu yang sholat, ya geser sholatnya, pisahin 3 soft, pisahin nih, yang anak-anak di belakang, yang orang dewasanya di depan, sholat yang khusyuk. Kalau yang laki-laki, yang anak-anak pada bercanda-bercanda, gua ya wajar, namanya anak-anak. Coba kalau aki-aki yang begitu, wajar nggak? Imam lagi ruku, kan nggak pantas begitu, Pan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, dengar nih, jika di satu masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, musibah. Karena kenapa? Karena tidak akan ada penerus yang akan memakmurkan masjid. Tuh, jangan dicubit, jangan digebuk, jangan dipukul, jangan diusir, jangan, biarin sholat. Nah, ya mungkin di rumahnya sempit, nggak bisa main, ngelihat masjid lega, dia lari-larian, ya wajar. Ini kan bukan rumah DKM. Rumah siapa? Rumah Allah, kecuali ini anak-anak pada kencing, ya nggak boleh lah. Tapi kalau ini anak sekedar main-main, asal jangan bawa sepeda aja masuk ke dalam, kan begitu kan? Jaga anak-anak kita, bawa Pak, Bu, bawa. Jangan dikira ibu enak ibadah, bapak enak ibadah, anak kita selonjoran. Saya mau tanya sekarang, ibu bapak yang dirahmati Allah, naudzubillah min dzalik ya, kalau di rumah kita kebakaran, anak kita ada di dalam kamar, kita selamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Apinya gede, diselamatin enggak? Tetap selamatin bib, insya Allah. Biar nyawa saya yang ditukar, anak saya wajib keluar, biar saya mati. Itu kan orang tua, nggak ada orang di Cilembai, tuh anak masih di dalam, udah bib, biarin aja, stok saya masih banyak. Nggak ada orang tua begitu mah. Ada yang begitu? Nggak ada, pasti bakal diselamatin anak kita kok. Tapi di akhir zaman kayak gini, kenapa kalau subuh kok nggak pernah ada yang ngebangunin? Di akhir zaman, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau juga mengatakan, banyak orang tua yang di akhir zaman ini menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selamatin anak-anak kita, jauhin dari segala bentuk kemaksiatan. Handphone boleh, bukan berarti saya nggak ngizinin. Orang ulama, sepakat ulama ngejauhin anak dari handphone, enggak, tapi ada durasi waktu. Lah sekarang kita kan pengen ibadah, anak kita juga pengen jadi orang yang ahli ibadah, betul apa enggak? Kan enggak ada. Ibu bapak boleh punya cita-cita, anak saya harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus menjadi sarjana hukum,
Boleh sarjana ekonomi, silahkan. Itu cita-cita masalah dunia. Tapi cita-cita setiap orang tua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas. Itu yang diminta, jadi anak yang soleh. Gak perlu anak pinter, gak perlu anak pinter. Alim gak perlu. Habib Gures, guru saya, mengatakan, kita lagi jalan-jalan di pondok pesantren. Rifki, lihat murid-murid kita nih saat ini. Lihat Habib, berapa banyak semuanya? 620. Kira-kira Ki, ada nggak di salah satu dari mereka nih yang soleh? Kalau yang alim, pinter, banyak Bib. Enggak, saya nggak butuh santri-santriwati saya, santri saya jadi orang alim, saya nggak butuh. Saya butuh keluar dari pondok ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa menyelamatkan orang tuanya sampai masuk ke dalam surganya Allah. Banyak orang pintar. Maling pintar nggak? Maling pintar nggak? Digunain pintarnya baik apa buruk? Pahala apa dosa? Tuh. Yang korupsi pintar nggak? Profesor, doktor, insinyur, sarjana hukum, SE, MA, wah macem-macem. Pintar nggak? Saking pinternya keblinger. Betul? Betul? Tuh lihat orang pintar. Coba lihat orang soleh. Nabi Muhammad kurang soleh apa Nabi? Punya orang kaya. Yang bedanya kita sama Nabi di dalam kehidupan doang. Kehidupan kita beda sama Nabi. Kalau kita makanan yang enak tuh kita simpan, betul? Kalau Nabi saat lagi di mana? Lagi panen, kurma panen, yang keras disingkirin, yang bagus-bagus dibagikan ke tetangga semua. Yang keras Nabi konsumsi, dicelupin ke air malam, pagi baru dimakan. Pagi dicelupin, malam baru bisa dimakan. Kenapa? Saking kerasnya. Beda nggak sama kita? Yang enak kasih siapa? Jika kita makan sendiri lah Bib lah. Yang nggak enak mending kasih tetangga, kadang juga dibuang. Betul nggak? Lebih baik dibuang daripada dikasih tetangga. Ini bedanya kita dengan Nabi. Coba diambil tuh, ambil kebaikan-kebaikan yang Nabi ajarkan ke kita, ambil. Kalau kita kan kadang kan mau enak sendiri. Saya pengen tanya sekarang, udah kenal Abu Nawas? Kenal di mana lu? Emang seumuran lu? Pernah dengar nama Abu Nawas? Pernah dengar? Kisah Abu Nawas tahu? Insya Allah yang kita kisah Abu Nawas yang kita dengar tuh karena kecerdikannya. Betul nggak? Kita kalau teman banyak akal, kita bilang ini otak-otak Abu Nawas nih. Betul nggak? Abu Nawas itu seorang wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya nggak pernah lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Al-Quran. Belum yang lainnya belum. Beliau setiap dapat masalah langsung diturunkan ilham oleh Allah, diberikan ilham. Tahu doanya Abu Nawas? Hafal doanya Abu Nawas? Ilas Firdausi wala naril fahab waghfir fa innaka dzambil. Lihat Abu Nawas doanya yang kegiatannya maghrib wa isya baca kulhu 15.000 kali, bapak satu rakaat salat khatam Al-Quran. Doanya, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Tuh kita lihat doanya Abu Nawas. Masa doa kita, ya Allah masukkan aing ke dalam sorga? Lah, pantas kagak? Pantas nggak kita masuk sorga?
Terus ngapain minta sorga? Saya mau kasih ini satu doa, tapi diamalin. Dan kita insya Allah pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mintanya apa? Ya Allah, hamba ingin masuk ke dalam surgamu bukan karena kesenangan semata, tapi kami ingin masuk ke dalam surgamu bersama kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat nabimu, kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami di dalam surgamu ya Allah. Itu doanya. Ini doa minta surga, minta surga, minta surga. Ya, emang kita punya, emang surga punya bapak lu apa? Cara doa itu juga harus, salah doa bahaya. Kadang kita minta ya Allah berikan hamba kesabaran, betul? Betul. Jadi kalau besok diuji jangan salahin Allah. Lah minta sabar, dikasih ujian, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, besok diuji lebih parah. Mintanya jangan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina. Itu yang diajarin sama Nabi. Yang terakhir dari saya, boleh ya? 10 lewat. Lewat mana tahu? Yang terakhir, hormatin orang tua kita. Ini yang terakhir. Ini nggak ada obat bu pak, nggak ada obatnya. Jika orang tua sudah murka kepada kita, ibadah kita nggak akan pernah diterima sama Allah. Bapak seorang kiai, bapak seorang ulama, bapak seorang habaib, jika durhaka sama orang tua, nggak akan mendapat tempat di sisi Allah. Nggak akan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, wahai kalian para anak dari orang tua kalian, seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, miliarankah, dengan cara kalian menggendong orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah melaksanakan haji, sampai kembali lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat sampai meneteskan air mata orang tua kita, demi Allah surga bukan tempat kalian. Hati-hati, surga ini tetap ada campur tangan orang tua. Jadi orang tua yang baik ngedidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Boleh ngikutin zaman, silahkan, tidak ada yang dilarang, enggak, silahkan. Tapi ingat, kewajiban adalah tetap kewajiban. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita pulang dari sini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah oleh Allah. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah, kita menyanjung nama Allah. Berkah di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan taubat kita di malam ini, taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Sebut nama Allah dengan penuh keikhlasan di dalam hati, dengan penuh keyakinan. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah wa tatma'inul qulub. Setiap seseorang yang hatinya keras, maka cepatlah menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya hati yang keras akan diberikan kelembutan oleh Allah. Amin ya rabbal